Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Indra Kusuma dari kelas C. Saya akan melanjutkan materi tentang wireless teknologi. Nah, apa sih wireless teknologi? Nah, itu teknologi yang tidak menggunakan kabel atau sedikit menggunakan kabel. Nah, kenapa sih harus wireless gitu? Nah, contoh yang paling gampang itu handphone gitu ya, dia wireless. Lalu dari kegunaannya juga dia kan gampang digunakan di mana aja, mau kapan aja gitu. Lalu untuk mobility-nya juga dia lebih bagus lah dari uh, ukuran. Dia lebih ringan, dia lebih kecil kan dari waktu ke waktu gitu. Nah, terus dari berat juga dia lebih ringan, dan dari ketahanannya juga, dari dayanya juga itu makin kuat gitu, dan fungsional lah dia di handphone itu, seperti itu. Uh, Lalu dari tahun ke tahun juga dia penggunaan mobile phone itu atau mobile seluler itu makin tinggi. Ya, bisa dilihat sendiri ya dari tabel di sini, dari grafik di sini, dari setiap negara itu dari tahun 2000 sampai 2005 itu makin tinggi gitu penggunaan si mobile seluler ini. Ya, yang selanjutnya itu ada electromagnetic spectrum. Nah, sebelum ya kita harus tahu gitu electromagnetic spectrum untuk lebih paham ke wireless teknologinya. Ya, sekarang bisa dilihat ya gambar dari spektrum elektromagnetik. Ini ada berbagai macam dari spektrum, tapi kita lihat hanya yang radionya saja. Nah, itu ada berbagai macam dari VLF sampai EHF. Nah, itu semakin ke kanan atau ke arah EHF, itu frekuensi akan semakin besar, tetapi jaraknya itu semakin kecil, hanya 3 cm atau kurang, berbanding terbalik dengan yang VLF. Seperti itu. Selanjutnya ya ada cara kerja dari telepon wireless gitu. Jadi itu yang pertama, dari user itu ke tower gitu. Nah, itu ada dua kejadiannya, yaitu ada uplink sama downlink. Uplink itu adalah pemberian informasi dari user ke tower, sedangkan yang downlink itu sebaliknya, dari tower ke user. Nah, setelah itu sudah dari tower dia masuk ke mobile operator. Dari tower itu bisa disebut juga dengan mobile base station. Dia masuk ke mobile control equipment, ke mobile, terus masuk lagi ke mobile operator. Nah, itu yang pertama, dan ada dua jalur gitu. Yang satu lagi itu network interface equipment. Dia masuk ke PSTN atau public switch telephone network. Nah, itu cara kerjanya dari wireless telepon wireless. Lalu selanjutnya ada ukuran dari sel atau sel. Yang pertama itu ada makro. Makro itu untuk yang user di kecepatannya yang kenceng gitu, di kecepatan tinggi atau sedang berada di dalam kendaraan. Nah, lalu ada mikrosel. Mikrosel itu untuk user yang sedang berjalan lah contohnya, atau yang tidak dalam keadaan kecepatan yang tinggi. Lalu yang terakhir itu ada picosel. Picosel itu untuk user yang biasanya ada di dalam gedung gitu. Nah, itu beberapa cell size atau ukuran dari sel. Ya, lanjut sekarang masuk ke multiple access.
Nah, ini adalah cara kerja dari wireless gitu. Yang pertama itu ada FDMA. FDMA itu adalah Frequency Division uh, Multiple Access. Nah, FDM ini juga kan pernah dijelaskan di materi yang sebelumnya. Lalu yang kedua ada TDMA, itu Time Division, yang udah dijelasin juga. Lalu satu lagi ada CDMA atau Code Division, jadi dia pakai kode gitu. Jadi dia menggunakan frekuensi dan waktu yang sama tetapi menggunakan kode yang berbeda gitu. Itu untuk CDMA. Ya, bisa dilihat di sini ada grafik untuk FDMA. Di sini ada K1 sampai K6, itu untuk frekuensi. Dari setiap warnanya itu memiliki frekuensi yang berbeda. Jadi, dalam satu channel ini atau dalam satu saluran ini, dia mengirimkan beberapa info yang berbeda sesuai frekuensinya dengan waktu yang sama. Itu untuk FDMA. Untuk yang TDM itu cara kerjanya masih sama, hanya yang membedakan hanyalah waktu pengirimannya. Contohnya ketika K1 sudah melewati batas, sudah mencapai batasnya, akan dilanjutkan dengan K2. Nah, begitu juga yang lainnya dengan frekuensi yang sama tetapi dengan waktu yang berbeda. Tuh. Lalu ada kombinasi FDMA dan TDMA. Itu cara kerjanya dengan mengalokasikan frekuensi yang berbeda dan waktu yang berbeda pula, tetapi masih dikirimkan dalam satu channel atau satu saluran sehingga bentuk grafiknya berbeda dari yang sebelumnya. Untuk yang terakhir itu yang CDMA, itu caranya itu frekuensinya sama dan si waktu pengirimannya juga sama. Yang membedakan itu channelnya. Kalau dilihat dari grafik ini, channelnya lebih banyak dan setiap channel itu mempunyai kode yang unik. Itu untuk CDMA. Lalu selanjutnya ada generasi dari seluler gitu. Yang pertama ada itu analog circuit switch atau AMPS. Nah, yang kedua itu ada digital circuit switch GSM, PAM, dan kecepatan 10 kbps. Nah, yang ini tuh 1G yang pertama sama yang kedua itu 1G seluler. Lalu ada yang advanced second, dia digital. Lalu circuit switch, dia internet enable atau WAP, kecepatannya 10 kbps. Lalu ada 2,5, dia itu digital sama, terus dia menggunakan paket switch. Lalu TDMA atau ada GPRS dan EDGE nya. Dia kecepatannya dari 40 sampai 400 kbps. Nah, yang advanced second sama yang 2,5 ini sudah masuk yang 2G gitu, 2G seluler. Lalu ada yang ketiga ini 3G. Dia itu digital, terus paket switch, wideband CDMA atau MTS, dan kecepatannya di 0,4 sampai 2 Mbps. Lalu yang terakhir itu ada yang keempat, generasi keempat atau 4G. Dia memiliki data rate itu 100 Mbps, jadi lebih cepat. Wireless juga itu digunakan untuk sistem satelit. Nah, tapi di sistem satelit juga itu
ditentukan berdasarkan si jarak dari permukaan bumi. Itu pertama ada LEO. LEO itu adalah Low Earth Orbit. Itu jaraknya 400 mile. Nah, itu untuk yang low power gitu. Lalu ada yang menengah itu yang MEO. MEO itu Medium Earth Orbit. Itu jaraknya sekitaran lah ya. Pokoknya lebih jauh dari yang LEO. Nah, lalu ada yang terakhir itu GEO. Nah, yang GEO ini jaraknya lumayan jauh, itu 22.300 mile atau seterusnya. Nah, di GEO dan MEO ini itu untuk yang high bandwidth dan high power juga. Nah, itu kegunaan lain dari wireless, bisa digunakan satelit system. Ya, kegunaan lain atau pengembangan dari sistem satelit itu kita bisa menggunakan GPS satelit, atau Global Positioning System. Itu pertama digunakannya oleh USAF. Nah, di angkasa juga itu ada 28 satelit dari GPS, dan ada 6 orbital, ada 6 jalur orbital gitu. Dan si satelit ini juga diprogram sedemikian agar tidak menabrak satu sama lain ketika mengorbit di bumi. Nah, sekarang ada wireless LAN. Wireless LAN itu seperti wireless LAN biasa, tapi tidak memakai kabel. Nah, ini cuma ada kelemahannya gitu di jarak. Dia nggak bisa sejauh ya kayak pakai kabel gitu. Kalau pakai kabel bisa disambungin, memakai kabel sedemikian rupa supaya nyambung gitu. Lalu dia juga low power ya, dayanya kecil, terus kecepatannya juga di 2 MB sampai 54 MB. Nah, contoh yang wireless LAN itu yang bisa nyambung itu antara perangkat itu menggunakan Bluetooth atau UWB. Nah, lalu ada Bluetooth itu untuk sejenis wireless LAN yang bisa menghubungkan antara perangkat. Nah, jadi si Bluetooth ini contohnya misalkan laptop, dia bisa disambungin ke HP menggunakan Bluetooth, atau ke printer, atau ke speaker, ke headset, dia bisa disambungkan menggunakan Bluetooth gitu. Itu contohnya wireless LAN itu kayak begitu, tapi dia memiliki jarak yang nggak terlalu jauh gitu. Nah, ini juga ada beberapa karakteristik dari si Bluetooth. Nah, dia tadi yang jarak itu dia hanya 10 sampai 100 meter jaraknya. Dia juga memiliki bandwidth 1 sampai 2 megabit per second. Dia juga bisa menyambungkan 8 device atau 8 alat gitu. Misalkan di laptop bisa menyambung sekaligus ke handphone, ke speaker, dan ke printer, dan yang lain-lain gitu. Itu beberapa dari karakteristik si Bluetooth. Nah, tadi juga udah ada Bluetooth, sekarang ada UWB atau Ultra Wideband. Nah, Ultra Wideband itu memiliki daya yang sangat kecil, lebih kecil dari Bluetooth dan dari handphone. Si UWB ini memiliki daya 0,01 miliwatt. Nah, sedangkan si Bluetooth sendiri dia memiliki 1 miliwatt, dan handphone sendiri memiliki 500 miliwatt gitu. Dan UWB juga jaraknya hanya 30 sampai 300 kaki, bisa dikonversikan sendiri. Dan si
UWB ini juga sendiri sangat kecil ya, hanya segini kira-kira gini dari gambar yang diberikan sebelumnya. Lalu dia juga lebih murah ya, low cost gitu. Terus memiliki kecepatan 100 Mbps. Nah kalau untuk jarak yang lebih dekatnya itu dia bisa sampai 500 Mbps atau USB speed lah, kecepatan USB. Dia nggak ada gangguan dan lebih ya, dan aman juga gitu. Nah lalu materi yang terakhir itu ada wireless standar atau standar wireless. Nah setiap device wireless itu memiliki standar yang berbeda. Nah ini ada beberapa standarnya. Yang pertama ada 802,11b itu di 2,4 GHz. Lalu ada 802,11a itu dia di 5 GHz. Lalu ada 802,11g itu sama, ada di 2,4 GHz. Tapi yang membedakannya itu kecepatannya. Kalau yang jenis B itu dia 11 Mbps, kalau yang G itu dia 54. Lalu yang terakhir ada 802,20, dia ada di 3,5 GHz dan 1 Mbps. Yang Bluetooth sendiri itu masuknya ke 802,11b karena di Bluetooth dia bekerjanya di 2,4 GHz. Nah lalu ada GSM. GSM sendiri itu kecepatannya 9,6 kbps. Lalu masuk ke GPRS itu ada 28,8 kbps, bisa sampai 60 kbps. Lalu ada 3G, dia di 1,1 Mbps. Lalu sekarang 4G itu di 2010 dia bisa sampai 10 Mbps. Dan yang terakhir itu UWB, dia bisa sampai 500 Mbps di jarak yang paling dekat. Nah jadi intinya itu setiap alat wireless gitu dia memiliki standar yang berbeda-beda, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan kegunaannya yang berbeda juga. Nah